Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Alhamdulillah hari ini kita, alhamdulillah saya sudah sampai di rumahnya Teh Anggra dan alhamdulillah tentunya ucapan pertama adalah ucapan terima kasih kepada Teh Anggra yang sudah menerima waktunya kita datang ke sini. Sudah sibuk baru pulang udah diganggu lagi nih Teh. Nggak Iya, apa-apa. baik alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun ya Teh. Iya, Kita dulu sempat bertemu tapi di daerah yang di Cikalong tuh ya. Sekarang betul kita ada di betul. Bandung. Alhamdulillah waktu itu kita sempat ngebahas masalah kasus Subang tuh teh. Iya. Nah, sekarang juga kita mau insya Allah mau ngebahas juga masalah kasus Subang. Nah, tentunya tidak usah berlama-lama, kita langsung saja to the point. Kira-kira menurut Teteh nih, kira sejauh mana nih kasus Subang menurut pantauan Teteh gitu? Kalau menurut yang saya lihat sih, sudah mulai ada titik terang ya. Alhamdulillah. Karena dari salah satu bukti yang memang menyudutkan kepada seseorang yang diduga bahwa itu adalah dalang sebagai pelaku. Nah, di sini yang saya lihat pun juga insya Allah sih nggak lama lagi akan cepat terungkap. Alhamdulillah. Karena kan gini, apapun yang disembunyikan pasti itu akan terungkap kalau misalkan untuk kebenaran ya. Iya, iya. Yang melakukan kesalahan pun juga kalau misalkan ditutup-tutupi itu pasti akan terungkap dengan sendirinya. Karena kan kebenaran itu akan menemukan jalan sendiri. Iya. Kalau yang saya lihat di sini masih tetap seperti dulu ya. Tidak berubah. Bahwa pelaku adalah inisial yang pernah saya sebutkan. Iya, iya. Itu kalau nggak salah itu dari orang luar ya Teh, yang pelakunya, eksekutornya, Eksekutornya ada orang luar juga, ada orang dalam. ada orang dalam. Ya tidak usah disebutkan nama dan inisial, tidak usah Teh. Iya, Kita paling ini aja Pak. Mungkin apakah jumlahnya kira-kira Teh jumlah yang ikut yang eksekutornya. yang baik eksekutor atau misalkan yang di dalam TKP itu ada berapa orang kira-kira? Kurang lebih untuk yang ada di TKP, kalau yang saya lihat 7 orang. 7 orang. Apakah itu bersamaan masuknya atau Beda-beda. beda-beda waktunya? Iya, beda-beda waktunya. Iya, iya. Selang beberapa menit. Selang berapa menit gitu ya? Apakah itu laki-laki semua atau ada wanitanya? Ada wanita. Ada wanita. Yang saya lihat sih ada wanita muda ya. Wanita muda, masya Allah. Ya, kan kalau kita dapat dari informasi bahwa dari dulu Kapolres Subang bahwa ini diindikasikan adalah orang dekat karena sehubungan dengan keadaan rumah yang tidak ada bekas bongkaran, pintu yang tidak ada bongkaran, diduga adalah orang dekat. Iya. Apakah memang ada orang dekat itu? Jelas kalau untuk orang dekat. Jelas sekali tuh. Jelas sekali. Karena memang awal mulanya memang ada perselisihan paham dengan orang dekat yang menimbulkan kecemburuan sosial dalam segi masalah harta dan keuangan. Nah, pada akhirnya ada dendam tersembunyi dari orang terdekat kepada korban ya, yang pada akhirnya juga menyuruh orang luar untuk membantu dalam menjalankan aksinya. Jadi ada kerjasama orang luar. Iya. Iya, iya. Kira-kira yang orang luar ini kalau boleh tahu dari usia? Kalau untuk usia campur sih ya. Karena kalau untuk orang luarnya sendiri ada 3 orang. 3 orang? Iya. Ada yang masih remaja, ada juga yang udah dewasa. Artinya bahwa orang luar ini dipesan oleh sang dalang ini ya? Betul. Dan untuk ada pesanan untuk disampaikan mengeksekusi daripada kedua almarhumah, kedua korban. Betul. Seperti itu. Nah ini memang sekarang ini Teh lagi gencar-gencarnya pihak kepolisian memanggil kembali para saksi-saksi dan sudah ada kurang lebih 19 orang saksi minggu kemarin itu ya totalnya 19 saksi. Nah ini apakah memang ini menuju ke perkembangan berita baik seperti itu? Ya, sebenarnya ini perkembangan karena dari hasil penelitian yang lama saya lihat itu adanya kejanggalan dari salah seorang saksi yang memang pernah menyampaikan kesaksian palsu. Dari saksi.
kesaksian palsu ya. Iya. Iya. Jadi di situ ada yang janggal. Kesaksian palsu itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Iya, iya. Yang jelas masih dari pihak keluarga terdekat. Masih keluarga terdekat. Ya. Jadi ini sebenarnya poinnya kepada kecemburuan sosial itu ya. Betul, betul. Ketidakpuasan atau mungkin ada penguasaan harta barangkali. Iya. Penguasaan harta ya. Tadi udah saya sampaikan Iya, itu. iya, betul, betul. Dan ada salah satunya adalah wanita dan ya. Terus saya jadi merinding gini. Saya jadi ngebayangin, Jadi kan gini, kalau yang saya lihat dalang mah ada 2 orang ya, dalangnya. laki-laki dan wanita tua. Tapi yang mengeksekusi itu pada saat kejadian ada wanita muda yang mendampingi si dalang tersebut. Masya Allah. Ya, ya. Masih dekat juga hubungannya. Masih. Saya jadi bingung. Jadi ini apa? Apa namanya? Ikut merinding saya dengarnya gitu karena terbayang-bayang gitu ya. Memang sih sangat keji sekali ya pembunuhan itu. Ya mudah-mudahan kita berdoa semoga secepatnya bisa terungkap. Amin, 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 amin. Cuma kalau saya lihat ya kita memang saya sudah tidak rahasia umum lagi. Saya lihat kondisi daripada kedua almarhumah itu sangat-sangat ya saya juga tidak tega melihatnya. Iya. Cuman kelihatan seperti memang sangat-sangat sadis gitu ya. Betul. Nah, tapi ini seolah-olah berarti yang melakukannya adalah yang tadi disewa itu barangkali ya. Betul. Yang dimintakan dari luar itu ya. Dari situ dan dari orang dalam juga. Ikut juga. Ikut. Oh, iya. Karena kalau dilihat juga di dalam itu ada proses, kalau tidak salah disampaikan proses memandikan kalau tidak salah. Iya. Proses memandikan kedua almarhumah sampai kalau tidak salah ditarik ke belakang dan dimasukkan ke dalam mobil Alphard di belakang. Apakah proses yang memandikan ini dilakukan oleh orang luar juga? Bukan, orang dalam. Oleh orang dalam. Dan apakah si orang luar itu dia masih, karena ini kan disinyalir itu dari mulai jam 12 sampai jam 6 ya Teh? Iya. Jam 6 itu masih ada pergerakan mobil Alphard. Apakah si eksekutornya ini yang katakanlah orang luar itu apakah dia sampai jam 6 atau dia memang sudah meninggalkan tempat sebelum jam 6? Sudah meninggalkan tempat itu sebelum jam 6. Sebelum jam 6 sudah meninggalkan tempat ya Teh? Dan yang tinggalnya mungkin orang dekat sisa aja ya? Iya. Seperti itu. Ya ini sangat luar biasa ini. Saya jadi ikut membayangkan juga seperti itu Teh. Iya. Barangkali ada yang sampaikan lagi Teh. Ya intinya sih mudah-mudahan pihak kepolisian itu bisa bergerak cepat ya Amin, untuk amin. mengungkap ini. Karena sebenarnya bukan orang luar dalangnya, masih orang dalam juga. Ya mudah-mudahan aja dengan kejanggalan yang kemarin ditemukan oleh pihak kepolisian itu bisa menuju ke hanya satu orang itu saja. Iya. Kalau laki-laki. Kalau misalkan perempuan itu sudah saya sampaikan juga sebelumnya ya. Iya. Dalangnya ada di pihak ciri-cirinya wanita tua. Oh. Nah mudah-mudahan kedua dalang ini dan juga eksekutornya secepatnya bisa tertangkap. Amin. Karena kan ini keadilan memang harus diupayakan dan harus dilakukan secepatnya walaupun korban sudah meninggal dunia. Karena kan korban yang sudah meninggal dunia pun juga itu kan butuh keadilan untuk ketenangannya. Iya, betul. Berapa persen keyakinan Teteh ini akan terungkap Teh? Insya Allah aku yakin sih kalau untuk berapa persen ini akan terungkap, insya Allah secepatnya. Secepatnya ya? Iya, secepatnya. Karena memang sekarang ini kan kebetulan Kapolda Jabarnya baru nih. Iya. Baru dan direkturnya juga baru. Kemudian Kapolres Subang juga baru. Mudah-mudahan ini semangat baru untuk bisa mendapatkan dalang dan pelaku ya. Kebetulan Kapolda Jabarnya juga kan ini mendapat penghargaan Hugeng Award. Artinya orang yang bisa dipercaya dan mudah-mudahan beliau bisa mempertahankan prestasinya itu supaya bisa menuntaskan kasus ini gitu Teh. Iya, betul. Insya Allah saya yakin sih dengan Kapolda yang sekarang ini bisa secepatnya selesai dan terungkap. Amin. Baik. Kayaknya mungkin itu aja Teh ya. Iya, siapa? Yang pentingnya sudah jelas ini sudah pentingnya sudah dapat. Tidak ada lagi Teh yang disampaikan Teh?
Paling yang disampaikan gini, kalau yang saya lihat sekarang, untuk kedua dalang itu sedang benar-benar merasa ketakutan. Ya, Bahkan pendamping dalang laki-laki pun juga ini sedang benar-benar berupaya untuk lepas dari jeratan hukum yang akan dia terima nanti. sudah mulai ada tekanan ya. Sudah mulai ada tekanan dan sudah mulai ketakutan juga. Sudah mulai ada tekanan. Mudah-mudahan udah tidak bisa mengelak lagi. Iya. Ya. Baik. Udah aja Pak ya. Siap. Oke. Baik, rasanya kita sudah kena pada intinya dan malam ini kita alhamdulillah bisa bincang-bincang dengan Teh Anggera Putri Tania seputar kasus Jalan Jagad Subang. Demikian malam ini Teteh hatur nuhun pisan atas Sama-sama, waktunya Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.